Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami rindu datang di hadapan-Mu, bawa hati dan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Biar kami mempersembahkan seumur hidup kami Tuhan. Kami mau hidup bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kami mau setia, kami mau berserah hanya padamu, Yesus. Oh haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau, Allah yang setia. Kau sungguh baik Tuhan, Kau Bapa yang baik. Oh, Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang ajaib. Kami sembah Kau. Haleluya. Oh Yesus, Kau sembah. Halo Shalom keluarga HCC yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini di tanggal 4 Desember di bulan yang terakhir di tahun ini, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menikmati anugerah Tuhan. Di pagi yang indah ini kita sudah memuji, menyembah Tuhan bersama-sama, dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan biar kiranya firman Tuhan di pagi hari ini boleh menolong kita, menguatkan kita dalam kita menjalani hari kita di sepanjang hari ini. Untuk itu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami masih hidup, kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan. Di bulan yang spesial ini, kami merenungkan tentang kebaikan Tuhan, akan kedatangan-Mu ke dunia sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa kami. Bapa di sorga, kami akan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan kami dalam kami menjalani hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di bulan Desember ini tentunya kita sedang merenungkan tentang makna Natal, dan mungkin ini Natal yang kesekian dalam kehidupan kita masing-masing. Dan tentunya kita sebagai orang percaya perlu bersyukur karena di setiap momen Natal bulan Desember seperti ini kita diajak untuk merenungkan kembali tentang makna kedatangan Yesus dalam
dunia ini, dan terlebih khusus makna kedatangan Yesus dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Nah, saudara-saudari, yang menjadi tema khotbah di pagi hari ini adalah jangan menolak kehadiran Yesus. Saudara-saudara, ada banyak orang percaya yang dari mulutnya berkata, saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan saya. Tetapi kadang-kadang dalam realita kehidupan sehari-hari, ketika menjalani kehidupan, masih banyak orang-orang percaya yang sebenarnya menolak Yesus dari cara hidupnya. Dari mulutnya dia berkata percaya, tetapi dari cara hidupnya dia sedang berkata, aku tidak percaya atau aku menolak kedatangan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-11. Yohanes, Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-11 berbunyi demikian. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Amin. Saudara-saudari, Injil Yohanes ini kalau mau diberikan tema, ini mau berbicara tentang Yesus adalah firman. Jadi Injil Yohanes ini banyak berbicara mau menekankan bahwa Yesus itu adalah firman itu sendiri. Dan kalau khususnya dalam pasal 1 ini kita bisa baca ayat yang pertama, ayat yang ke-14 memberikan penjelasan bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan manusia. Itu artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita berusaha untuk belajar firman, kita berusaha untuk merenungkan firman, untuk memahami kebenaran firman Tuhan, itu artinya kita sedang berusaha untuk mengenal Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, ayat 11 ini berbicara tentang ada orang-orang yang sebenarnya Tuhan sudah datang dalam kehidupannya, tetapi mereka malah menolak. Saudara-saudara, kita bisa tahu bersama-sama di sini bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Yesus datang supaya manusia bisa bebas dari hukuman maut. Itu artinya apa? Ketika Yesus datang, Yesus menebus kita. Firman menjelaskan bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, dengan tema khotbah di pagi hari ini, jangan menolak kehadiran Yesus. Kenapa kita tidak boleh menolak kehadiran Yesus dalam kehidupan kita? Kita bisa melihat di dalam teks yang kita baca hari ini. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Artinya apa saudara-saudara? Kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Artinya apa? Tuhan yang menjadi pemilik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dahulu adalah orang yang seharusnya dimurkahi. Kita harus masuk ke dalam neraka yang menakutkan itu. Tetapi karena kasih anugerahnya yang besar, Dia datang sebagai manusia, Dia hidup sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Di momen Natal ini, kita merenungkan bagaimana seorang anak yang lahir di kandang, dan dia adalah seorang raja, dia adalah juru selamat umat manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Tetapi saudara-saudara, seperti firman yang kita baca di pagi hari ini, dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi ada orang-orang yang tidak mau menerimanya. Saudara-saudara, siapakah orang-orang ini? Orang-orang ini adalah orang-orang yang memang mereka dari mulut dan hati tidak mau percaya. Ada kategori orang seperti ini yang pertama. Dan yang kedua, ada orang-orang yang bilang percaya kepada Tuhan, tetapi sebenarnya cara hidupnya dia sedang menolak Tuhan. Dia sedang menolak kehadiran Tuhan. Ada orang-orang percaya kepada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya saja, supaya saya mendapat berkat. Kalau saya percaya Yesus, usaha saya berhasil, semua saya berhasil. Jadi tujuan ada orang-orang percaya kepada Yesus untuk kepuasan pribadi kehidupannya, bukan karena keselamatan yang Yesus telah berikan kepada orang tersebut. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu kita harus bisa memahami kenapa kita tidak boleh menolak kehadiran Yesus dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ingat baik-baik saudara-saudara, karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, siapa yang akan melawan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara?
Apakah kesusahan, apakah kekhawatiran, atau hal-hal yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa melihat siapakah Tuhan kita. Yohanes memberikan penjelasan yang sangat teliti. Di dalam ayatnya yang ketiga kita bisa melihat di sini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Tuhan yang menjadi pemilik kehidupan kita ini, Dia adalah pribadi yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan ayat 4 berkata demikian, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Tuhan yang kita percaya, Dialah kehidupan itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan yang kita percaya saat ini, Dia adalah sumber kehidupan itu. Dan ayat 5 menulis di sini, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Artinya apa? Dia adalah terang dalam kehidupan manusia Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi dengan 3 bagian ini sebenarnya kita harus bisa menyadari bahwa benar-benar kita adalah milik Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, yang menjadi permasalahannya, kita sering merasa Tuhan tidak sayang kepada saya. Tuhan tidak mengasihi saya. Kenapa masalah saya terlalu banyak? Kenapa usaha saya seperti ini? Kenapa keluarga saya seperti ini? Dan ada banyak hal. Saudara-saudara, bagaimana cara kita untuk bisa menerima Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah saudara-saudara menerima Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudara kalau saudara-saudara merasa hidupnya baik-baik saja? Ketika tidak baik-baik saja kita mulai mengeluh dengan Tuhan, kita mulai marah dengan Tuhan. Ataukah di situasi apapun kita mau belajar untuk menerima Dia? Bapak Ibu Saudara-saudari, kehadiran Yesus di dunia ini bukan hanya untuk membuat kita menjadi orang sukses di dunia ini. Tetapi kehadiran Yesus di dunia ini, Dia datang untuk menebus kita dan memberikan kita hidup yang kekal di surga. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita di hari ini? Apakah saudara-saudara benar-benar telah menerima Yesus dalam kehidupan saudara-saudara sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ataukah Bapak Ibu Saudara-saudari menerima Dia hanya sebatas bos saja? Ketika saya tidak punya apa-apa, saya minta kepada Dia. Atau sebagai dokter saja, ketika saya sakit, saya minta kepada Dia. Atau sebagai teman, ketika saya susah, saya mau curhat dengan Dia. Ataukah kita menjadikan Dia sebagai Tuhan kita? Artinya apa? Kita perlu menghormati Dia. Ketika susah, senang, situasi apapun, kita menghormati dan mengasihi Dia. Saudara-saudara, ketika kita belajar untuk tidak menolak kehadiran Yesus, itu artinya kita sedang belajar untuk taat di hadapan Tuhan. Situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semua, Dia pasti memberikan jalan keluar. Kehadirannya membuat kita menjalani berbagai kesulitan hidup jika kita memberinya kesempatan untuk masuk dalam kehidupan kita. Dia akan membantu kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari. Oleh karena itu, di hari ini mari kita semangat. Kenapa kita tidak boleh menolak Yesus? Karena kita adalah milik kepunyaannya. Ingat saudara-saudara, kita semua milik Tuhan. Mari kita berkomitmen bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Kita sudah melihat di dalam firman, orang yang percaya kepada Tuhan tidak hanya menikmati kebahagiaan, tetapi ada duka cita, ada kesulitan, ada banyak pergumulan masalah. Tetapi hasil dari semuanya itu, kita berada di titik yang namanya ketekunan di hadapan Tuhan. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Kita berusaha untuk taat di hadapan Tuhan. Dan mari kita menikmati di bulan Desember ini dengan sukacita karena kita masih bisa merenungkan akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua di sepanjang hari ini dan biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih hari ini kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami tidak boleh menolak Engkau.
bagaimana kami harus bisa menerima Engkau dalam hati kami. Karena kami adalah milik Tuhan, kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan, berkatilah setiap jemaat-jemaat-Mu. Mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan hidup, ada banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati dengan hikmat dan kekuatan dari Tuhan sendiri. Dan kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami akan menjalani hari ini dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.